sore semuanya, apa kabar? Hebat luar biasa ya. Oke, sore hari ini saya melihat semuanya begitu bersemangat dan tadi juga disampaikan dengan begitu menarik oleh Bapak Kres. Pak Kres tadi memberikan closing statement yang sangat mantap dan sangat bagus. Saya rasa pada sore hari ini sebuah statement yang tadi disampaikan Pak Kres itu menggelitik saya karena Pak Kres itu seorang master ya, seorang master, jadi seorang sarjana S2. Beliau juga seorang mantan banker, bagian audit, ya, bagian appraisal, kredit. Jadi kenapa kok mau terlibat di bisnis ini? Awalnya banyak orang berpikir bahwa bisnis ini itu hanya untuk kaum ibu-ibu yang suka berjualan. Tapi para profesional itu tidak punya kesempatan dan peluang untuk menjalankan usaha ini. Sebenarnya salah. Ya, jadi bisnis ini itu sebenarnya untuk semua kalangan. Karena tidak menutup kemungkinan di kondisi seperti sekarang, reseller itu menjadi sebuah solusi di tengah pandemi. Ya, ambil satu contoh, ya seperti kita ketahui beberapa hari yang lalu kan saya baru pulang dari Jakarta. Saya barusan ketemu sama Bang Sandi sekali lagi. Bang Sandi bercerita tentang kendalanya beliau di OKOC, ya. Jadi jumlah bus besar, tetapi kena pandemi ini rontok semuanya. Ya, jadi UKM memang pasti sektor yang sangat rontok. Saya perhatikan apa permasalahannya. Semua orang pengen berwirausaha, semua orang pengen berbisnis, semua orang pengen terlihat pengusaha itu keren kalau bagi kaum milenial. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa bisnis itu bukan masalah profesi. Bisnis itu juga bukan tempat solusi terakhir ketika Anda tidak diterima pekerja. Bukan seperti itu. Jadi bisnis itu it's all about mindset. Ya, jadi dia bukan ketika Anda hari ini sudah tidak ada lagi solusi atau masa depan baru Anda berpikir bahwa bisnis adalah solusi terakhir. Itu salah. Gitu. Nah, saya perhatikan ada satu permasalahan utama adalah karena tidak adanya satu platform yang seragam. Jadi tidak mungkin kalau kita hari ini mendidik orang lagi jualan gado-gado, sedangkan Anda sukses jualan nasi pecel. Anda tidak mungkin hari ini mendidik orang yang UKM, contohnya dia lagi jual kerajinan tangan, tapi kita ajarkan sedangkan kita sukses di dunia bakso. Enggak seperti itu. Jadi ada orang sukses di dunia makanan, tapi mementoring orang yang sukses di dunia kerajinan tangan. Nah, itu saya rasa tidak nyambung dan tidak cocok. Nah, harusnya yang cocok adalah mendidik bangsa yang besar seperti bangsa Indonesia ini adalah menyediakan satu platform yang sama. Contohnya seperti kkd.id ini. Ya, kkd.id ini adalah sebuah marketplace bagi kita untuk setiap orang bisa melihat jualannya kita. Dan Anda bisa buka toko di sana. Ya, dan kemudian kita menjual barang yang sama. Ya. Kita mendapatkan platform yang sama. Apalagi Anda yang modalnya minim, Anda bisa jadi dropshipper di sana. Ya, dropshipper itu bagaimana Anda cuman share link dan orang berminat dan tertarik, akhirnya orang akan membeli produk Anda. Kemudian kita juga bisa memulai usaha kita juga dari modal yang sangat minim. Bahkan kita udah menyediakan platform yang sama, Bu. Kita udah menyediakan produk yang sama, Bu. Kita udah menyediakan mentor sekalipun. Tetap dia nggak jalan. Nah, ini Anda tahu permasalahannya di mana. Nah, berarti kita itu segmentasinya sudah sangat-sangat keliru. Oleh sebab itu, menjadi seorang pengusaha itu sebuah challenge dan tantangan yang sangat besar. Nah, kalau sebuah challenge dan tantangan yang sangat besar menjadi kendala utama bagi kita berbisnis, pertanyaan saya sekarang satu, mengapa kita hari ini tidak coba belajar? Bicara soal reseller, ya banyak murid-murid saya seperti kayak Pak Kres itu tadi, beliau itu sudah boleh dikatakan awalnya cuman saya ajak dia jalan pagi. Ayo, temenin saya lari pagi, Pak Kres. Awalnya seperti itu. Tapi akhirnya dia harus pamit pulang waktu jam 7.30. Pak, saya harus pulang bekerja. Nah, padahal dalam hati kecilnya dia masih pengen berlari. Tapi saya janji Pak Chandra, saya paling lama 1 tahun lagi saya sudah resign dan saya bisa temenin Pak Chandra lari kemanapun jam berapapun. Akhirnya bener. Beliau akhirnya 1 tahun kemudian resign, padahal gaji beliau cukup bagus di atas UMR Manado, kalau saya nggak salah hampir 1,5 sampai 2 kalinya UMR Manado. Dan dia berani, padahal usia masih sangat muda.
Nah, mindset seperti inilah yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Terlepas Anda itu seorang reseller kah, terlepas Anda itu berjualan lah. Akhirnya orang berkata, saya nggak bakat berjualan lah, saya hari ini nggak bakat menawarkan produk lah, produknya belum terkenal. Loh, kalau produknya sudah terkenal ya Anda nggak usah jadi reseller. Ya kan, karena apa? Karena keuntungannya sudah diambil sama supermarket, keuntungannya sudah diambil toko retail, keuntungannya sudah diambil minimarket seperti Alfamart, Indomaret. Ya ngapain Anda jual produk yang sudah terkenal? Ya kan, jelas nggak mungkin. Kalaupun Anda jual produk yang sudah terkenal, keuntungannya itu akan sangat tipis sekali. Karena itu Anda cuma dapat ampasnya istilahnya gitu. Justru karena produk ini belum terkenal, Anda harus belajar menjual produk yang belum terkenal ini. Karena semua biaya distribusi, biaya iklan itu tidak dibebankan kepada perusahaan-perusahaan besar. Tapi kami konversikan kepada Anda para reseller untuk Anda bisa pandai-pandainya mempromosikan ya. Namanya kalau Anda nggak ngerti cara berjualannya ya Anda harus konsultasi dengan mentor Anda. Nah itulah namanya peluang gitu loh. Jadi Anda ini lucu, kadang-kadang pengen memasarkan produk yang sudah terkenal kok jualannya susah. Loh, justru karena Anda diberikan kesempatan supaya Anda mendapatkan keuntungan. Lah kalau jualannya gampang kan semua orang kaya raya bos. Ya nggak bisa begitulah. Lah namanya orang ini hari ini justru produk ini belum terkenal, Anda diberikan sebuah kesempatan untuk mempromosikan produk ini supaya produk ini bisa terkenal dan membeli sama Anda, kan gitu sebetulnya ceritanya. Kalau enggak bagaimana bisa jadi peluang? Contohnya hari ini Anda jual snack wafer contohnya gitu, wafer Nissin gitu. Nah, wafer itu ya sudah terkenal ya, yang sudah dapat keuntungan ya toko-toko retail lah. Nah, sekarang Anda sama aja kan hari ini Anda jualan bakso. Semua orang sudah jualan bakso. Bakso itu udah terkenal. Tapi kenapa orang yang jualan bakso di tempat kamu harus beli sama bakso kamu gitu loh. Nah, jadi padahal kalau sekarang hari ini jualan bakso gampang, semua orang Indonesia nggak usah jadi karyawan deh. Nggak usah jadi dokter deh. Ya kan? Nggak usah jadi nggak usah jadi sarjana deh. Ya kan? Nggak usah hari ini kuliah setengah mati deh, cuma jualan bakso aja kok bisa kaya raya. Ya nggak begitulah bos. Nah sekarang oleh sebab itu kita harus pikir otak kita. Kalau sekarang Anda jualan bakso Instamek, tapi kenapa ada yang laku? Kenapa ada yang sukses? Sama juga dengan produk Gigi Indonesia. Kita udah siapkan platform terbaiknya, mentor terbaiknya. Nah sekarang tinggal mindset Anda yang dibenahi. Kalau mindset Anda dibenahi dengan cara kita belajar bagaimana teknik berjualan ini. Nah Anda berjuanglah di situlah. Nah ketika Anda menemui kendala bukannya berhenti. Ketika Anda menemui kendala, Anda harus cari tahu, ya kan? Ya, jadi seperti yang lagu saya sudah saya sampaikan di dalam lagu Success Before 30. Jangan dengar apa kata mereka, fokus yakin kamu pasti bisa. Jangan pernah bilang impossible bila kau tak mencoba untuk bergerak. Nah, itulah sebuah lirik yang saya ciptakan berdasarkan pengalaman kita sendiri. Nah, kamu di tengah-tengah sudah dengar kata mereka, kamu sudah dengar kata-kata teman. Iya, ngapain di KK Indonesia? Ngapain jadi resellernya Pak Chandra? Ngapain jadi gini? Kamu cuma dibutuhin jual barangnya orang lain. Kalau kata-kata teman-teman kamu seolah-olah paling benar gitu loh. Nah, sekarang kalau kamu dengar kata-kata mereka, saya tanya satu pertanyaan. Nah, teman-teman kamu bantu cicilan motor kamu nggak? Teman-teman kamu juga bantu membayar iuran listrik kamu nggak di rumah? Kalau nggak token listrikmu dia ikut nyumbang nggak? Nah, sekarang teman-teman kamu itu juga ikut patungan bensin kamu nggak? Kalau kamu motormu nggak bisa jalan dan mogok, dan teman-teman kamu ikut bayar uang sekolah anak kamu nggak? Kalau dia ikut memberikan nafkah, silakan kamu dengar kata mereka. Tapi justru jangan dengar kata mereka, fokus yakin kamu pasti bisa. Fokus yakin kamu pasti bisa. Nah itulah yang paling benar. Jadi kamu harus yakin kamu pasti bisa. Karena ini tidak ada manusia yang dilahirkan tuh langsung pandai berjualan. Nggak ada. Manusia lahir tuh belajar. Cara berjualan itu gimana, supaya produk itu laku itu bagaimana. Ya, jangan pernah bilang impossible bila kau tak mencoba untuk bergerak. Jangan pernah bilang impossible. Jangan pernah bilang tidak mungkin bila kamu tak mencoba untuk bergerak. Kamu belum bergerak, baru share link aja, barangnya udah nggak laku. Loh, saya mau tanya, bos, kamu share link terus barang laku? Enak bener kalau gitu besok anak TK juga bisa share link. Dan dia jualan sama sesama anak TK juga laku. Ya nggak bisa seperti itulah. Sharing itu juga ada tekniknya. Kamu harus bikin kontennya. Kamu harus tahu target marketnya. Nah sedangkan teman-teman kamu aja uang sakunya aja masih minta orang tua, gitu mau bergabung 2 juta. Bagaimana caranya?
Kadang-kadang nggak habis pikir saya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar, ya kan? Konsultasi sama mentornya, belajar teknik berjualan dari baru, bahwa ini bagaimana. Oke, kita ambil segmen marketnya, kita pakai dulu produknya, kita coba dulu, mulai dari orang terdekat dulu. Kalau memang produknya dirasakan bagus dan tidak sama dengan produk di luaran, nah baru di situ yakin. Kemudian kenalkan lagi ke saudara, saudara kenalkan lagi ke ibunya, ibunya kenalkan lagi ke saudaranya. Nah, seperti itulah prosesnya. Ya kan? Nah, kalau Anda hari ini belum apa-apa, sudah kepengen langsung laku, pengen dapat komisi. Kamu bukan pengusaha, bos. Kamu orang males, itu namanya. Ya, saya rasa cukup untuk hari Minggu ini. Selamat berhari Minggu. Sekian dari saya. Sukses untuk Anda. Salam hebat luar biasa.